Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Doni Masria Idola, peserta PPG dalam jabatan angkatan 3. Sekedar perkenalan sebelum masuk kepada video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tolong kita disiapkan. Walaupun kita masih dalam keadaan darurat corona, tetapi daerah kita sudah dalam zona hijau dan sudah boleh kita bertatap muka dalam belajar. Tetapi kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan, membersihkan diri kita walaupun di rumah ataupun mau berangkat ke sekolah. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita menyanyikan lagu apa? Lagu nasional.
Semua anak-anak dimohon untuk berdiri. Dan salam sampai berakhir, berjalan pulang-pulang, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku menanti padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan anak-anak duduk kembali. Baiklah anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Soekarno. Soekarno itu siapa anak-anak? Pahlawan nasional. Soekarno adalah seorang pahlawan nasional. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901. Baiklah anak-anak, selain Soekarno, pahlawan nasional itu banyak. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Irian. Sekarang pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 pahlawanku, sub tema 3 sikap kepahlawanan pembelajaran 1 atau PB 1. Silakan anak-anak buka buku tema 5-nya. Lihat halaman 95. Ayo buka bukunya halaman 95. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati gambar dengan kegiatan diskusi secara luring, peserta didik dapat membandingkan informasi sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan menggunakan tabel dengan nanti ada LKPD-nya, mana bekerja di situ. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan informasi tentang sikap kepahlawanan berdasarkan tabel melalui bahasa lisan dan tulisan pada pilihan kelas dengan benar. Nanti anak dan diskusi tampilkan ke depan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita ada 3. Pertama diskusi, satu mandiri dalam satu kelompok, satu diskusi lagi. Semua nanti perwakilan kita menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita udah capek tadi upacara. Sekarang kita senam dulu, ayo. Semuanya berdiri ke. Nah, ikuti gerakan yang Bapak lakukan ya. Nah, tangan ke depan. Sekarang anak-anak coba tulis dengan tangan angka 1. 1, 2, tangan dipegang lagi. Kita sudah mencoba tadi di awal-awal membuat angka dengan tangan. Sekarang dengan pinggang kita lagi. 1, angka 2 gimana? 2, 3. Gimana? Tangannya udah agak memberikan. Terus. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan video berikut ini, karena video ini nanti akan berhubungan dengan pembelajaran kita. Cermati video dengan baik. Apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Silakan anak-anak perhatikan dengan seksama. Wah, sudah bertolak, aku harus ngebut nih. Aduh, wow. Duh, kita telat dah ya. Semoga saja tidak. Loh, ini sepertinya Mauza. Kenapa dia? Yuk, kita tolong Mauza.
Mauza, kamu kenapa? Aduh, aku jatuh dari sepeda. Harusnya kamu gak ada. Nah, baiklah anak-anak sudah memperhatikan tadi video anak-anak yang sedang jatuh dari sepeda. Kira-kira apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Sikap pahlawan apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Nah, pertama, saling menolong. Apa lagi? Apa? Nah, berkorban untuk orang lain. Apa lagi? Dia ada mengasih tongkatnya kepada temannya. Saling apa namanya? Saling memberi atau berbagi. Saling memberi. Sikap pahlawan tersebut banyak yang bisa kita ambil mulai dari pahlawan dari Aceh sampai ke Irian. Sesuai dengan lagu kita awal tadi, dari Sabang sampai Merauke. Banyak pahlawan yang ada di Indonesia ini, mulai dari Aceh sampai ke Irian. Coba anak-anak perhatikan, ada peta dilengkapi dengan pahlawannya. Coba lihat. Yang pertama dari Aceh siapa? Duknya Din. Yang kedua dari Medan, Sumatera Utara, ada Sisingamangga Raja. Dari Maluku ada Pati Murah. Dari Irian Jaya ada Silas Pare. Baiklah anak-anak, dari peta tersebut banyak pahlawan yang sudah kita ketahui. Kita bisa mencontoh sikap-sikap pahlawan yang ada pada pahlawan tersebut. Jadi sikap apa yang sudah kita ketahui, silakan anak-anak nanti tulis di dalam kelompok. Sekarang kita kerjakan lembar kerja dalam kelompok dan diskusi dalam kelompok. Membentuk kelompoknya kita hitung dari nomor 1, 2, 3, 4. Kita bentuk 4 kelompok. 4. Sekarang anak-anak duduk sesuai dengan urutan nomornya tadi. Yang kelompok yang dapat nomor 1 di kelompok 1, nomor 2 di kelompok 2, nomor 3 di kelompok 3, nomor 4 di kelompok 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di situ. Silakan anak cari temannya. Baiklah anak, kita dalam diskusi nanti isi hasil diskusinya dalam LKPD ini ya. Laksanakan atau buat sesuai yang ada instruksi pada LKPD. Silakan dikerjakan. Yang pertama, terlebih dulu apa yang dibuat? Nama kelompok, nama anggotanya. Silakan. Silakan anak-anak bekerja. Semuanya bekerja. Dan kamu bisa contohnya sikap apa yang kamu ambil buat sikap dari itu kerja sama dalam satu kelompok. Itu merupakan sikap gotong royong. Gimana anak semuanya udah siap lihat kelompoknya diskusi ya? Nah, kalau sudah, sekarang cari siapa yang akan menampilkan ke depan kelas. Nomor 1 siapa yang menampilkan? Tutup aja siapa yang menampilkan. Silakan. Ayo silakan. Kita mulai dari kelompok 3 dulu.
Dari kelompok 2, apa aja tadi yang pertama apa? Sikap apa? Nah, selalu berjuang. Tidak pantang menyerah, terus berjuang. Walaupun susah dalam perkembangan itu, dalam melawan Belanda, dalam melawan penjajah, tetap kita harus selalu bersikap berjuangnya. Kedua apa tadi? Nah, percaya diri. Kita harus percaya diri. Jangan pantang kalah. Oh, mentang-mentang penjajah itu dia mempunyai senjata yang lengkap, kita akan kalah. Tidak, karena percaya diri merupakan salah satu penyemangat kita dalam berjuang. Yang ketiga, nah, pantang menyerah. Tidak boleh menyerah. Itulah contoh yang dapat disimpulkan oleh kelompok dari beberapa orang pahlawan yang ada pada peta. Terima kasih. Kita ucapkan kepada lanjut, kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, kelompok 2 ada sedikit yang agak berbeda dari kelompok 1 tentang Dewi Satika. Dia bidang apa? Berjuang di bidang apa dia? Di bidang pendidikan. Dia berjuang di bidang pendidikan, pantang menyerah untuk belajar. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Lanjut. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1, silakan. Yang keras suaranya. Nah, dari hasil kelompok 1, dia pada umumnya sama bersama dengan kita, sikap pantang menyerah, saling berjuang, bersemangat. Itu yang nampak pada kita sebagai sikap yang bisa kita ambil dari seorang pahlawan. Jadi ambillah contoh-contoh yang ada pada pahlawan tersebut. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok. Nah, apakah semuanya sudah memahami tentang sikap-sikap yang ada pada para pahlawan tersebut? Udah belum? Nah, bagus. Jadi untuk selanjutnya anak-anak catat ke dalam buku masing-masing apa yang sudah didiskusikan tersebut, biar nanti kita bisa menghafalnya di rumah. Kita baca-baca di rumah. Silakan catat ke dalam buku masing-masing. Lanjut. Catat ke dalam buku masing-masing apa yang sudah kita diskusikan tadi. Biar nanti kita bisa menghafalnya di rumah. Gimana anak-anak, sudah siap semuanya? Ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi tentang beberapa orang tentang pahlawan nasional. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pahlawan nasional itu adalah pahlawan yang memperjuangkan negara Indonesia supaya merdeka. Dia mempunyai sikap pantang menyerah, ikhlas, tidak mau menurut kepada penjajah. Banyak hal-hal yang dapat kita ambil, sikap yang dapat kita ambil dari seorang pahlawan nasional. Sekarang anak-anak baca kembali teks Kapiten Patimura. Ya, silakan anak-anak jawab LKPD ini sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD ini. Jawab
Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan baca dulu teks yang ada pada KPD ini. Bikin nama di sudut kanan atas. Silakan bekerja. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Apakah sudah siap? Kalau sudah, coba anak-anak bandingkan dengan kita dalam satu kelompok jawaban kita. Apakah kita sama pemahaman kita terhadap teks yang ada pada KPD tersebut? Coba lihat. Apakah pemahaman kita dalam membaca itu sama tentang yang diminta pada KPD ini? Bandingkan dengan teman satu kelompok kita. Silakan. Aku bandingkan oleh dia mengawali kalian. Kalian galak. Boleh saling berbuka, boleh. Coba bandingkan. Baiklah anak-anak, apakah yang anak-anak buat dalam satu kelompok itu ada kesamaan yang dari bacaan itu yang dibuat dijawab? Apakah ada kesamaan yang anak-anak buat di antara satu sama lainnya sesuai teks tersebut? Bagus. Berarti anak-anak sudah memahami tentang pahlawan nasional. Sekarang kita lanjut. Coba lihat ke depan dulu. Coba semuanya lihat ke depan. Putar. Lihat ke depan semuanya. Dulu. Semuanya perhatikan ke depan dulu. Coba lihat. Dalam beberapa pahlawan nasional tadi, ada yang lainnya belum termasuk ke dalam kita tersebut. Salah satu contohnya adalah ini, Bung Tomo. Bung Tomo dia juga merupakan salah satu pahlawan nasional. Mungkin dia daerahnya beda dengan yang lainnya. Kita lihat bacaan tersebut. Apa yang aneh? Coba lihat gambar mobilnya. Apa yang aneh? Apa yang aneh dari mobil tersebut? Mobil Bung Tomo dengan mobil kita sekarang berbeda. Mobil Bung Tomo dia tidak mempunyai kaca spion. Spionnya cuma satu di dalam.
Nah, itu bedanya dengan mobil kita sekarang. Apa tujuan kaca spion itu? Untuk apa? Untuk melihat sesuatu atau membandingkan cahaya atau memantulkan cahaya. Sekarang anak-anak berdiskusi sesuai dengan alat-alat yang sudah dibawa. Sebelum kita diskusi, sekarang kita berdiri semuanya dulu. Ayo, perhatikan ke depan semuanya. Karena kita udah capek dari tadi, konsentrasi kita sudah mulai berkurang. Sekarang kita Bapak coba untuk melatih sejauh mana anak-anak masih konsentrasi untuk belajar. Coba perhatikan. Ini tangan apa? Kanan. Ini kiri. Ini apa? Kepala. Ini kaki. Anak-anak sekarang jangan kerjakan apa yang Bapak perintahkan, tetapi lakukan apa yang Bapak kerjakan. Coba kita mulai. Tangan, kaki. Nah, ada yang pegang kaki. Jangan kerjakan apa yang Bapak perintahkan, tetapi kerjakan apa yang Bapak kerjakan. Nah, hidung. Kok ke telinga? Mata. Betul semuanya? Kaki. Udah. Baiklah anak-anak, kita lanjut berdiskusi, mencoba. Anak-anak semuanya mencoba melaksanakan praktik menggunakan cermin sesuai yang ada pada LKPD. Kita sudah membawa cermin apa kemarin? Cermin datar. Apa lagi? Apa yang sudah Bapak bawa kemarin? Kaca spion, cermin cembung, sendok, cermin jagung. Sekarang anak-anak praktekkan, buat buat jawabannya yang ada pada LKPD. Anak-anak praktekkan, oh begini. Kalau kita seandainya di depan kaca datar begini, seandainya kita di kaca cembung begini wajah kita. Silakan anak-anak kerjakan sesuai perintah yang ada pada LKPD. Ayo keluarkan alat-alatnya semuanya. Silakan anak-anak melakukan percobaan sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Perhatikan LKPD itu baik-baik, apa petunjuk yang ada di situ. Nah, kerjakan sesuai perintah yang ada pada LKPD. Coba anak-anak berdiri di depan kaca datar, gimana pencahayaannya, gimana wajah kita. Coba berdiri di cermin cekung, gimana apanya wajah kita kelihatan. Silakan lakukan percobaannya. Cekungnya. Sendok, pakai sendok. Silakan anak-anak coba. Nah, boleh. Kalau wajah ada, gimana kelihatan wajah kita di saat kita berada di cermin kita. Nah, gimana keadaan kita di cermin cekung.
Mana cermin datarnya? Nah, jangan lupa bikin nama ke kelompok. Gimana semuanya? Sudah siap? Sudah siap, silakan sekarang seperti tadi kita mewakili kelompoknya untuk membacakan ke depan kelas. Siapa yang dulu? Kalau tadi kelompok 3 yang dulu, sekarang kelompok berapa lagi? Silakan kelompok 4. Tadi belum tampil. Ya, silakan kelompok 4 ke depan. Coba dengarkan. Halo. Coba anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Setelah itu apakah sama dengan yang kita buat? Silakan kelompok 4. Berdasarkan percobaan apakah yang dapat Anda simpulkan? Satu, cermin datar menjadi datar dan tidak melengkung. Bagus. Yang lain sama? Sama. Yang kedua? Berdasarkan percobaan apakah yang dapat Anda simpulkan? Cermin cembung melengkung ke arah luar. Cermin cembung apa melengkung ke arah luar ya? Ya. Ya, bagus. Lanjut. Berdasarkan percobaan apakah yang dapat Anda simpulkan? Cermin cembung pantulnya melengkung ke arah dalam. Ya, pantulannya melengkung ke arah dalam. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 4. Siapa satu lagi? Kelompok satu lagi, apakah ada yang berbeda? Satu lagi kelompok, mewakili kelompok. Silakan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Duduk. Nah, Berdasarkan percobaan apakah yang dapat Anda simpulkan? Cermin cembung di permukaannya yang pantulannya melengkung ke arah luar. Tiga, berdasarkan percobaan apakah yang dapat Anda simpulkan? Cermin yang cembung yaitu cermin yang bidangnya panjang melengkung ke arah dalam. bagus. Nah, kita hasil dari kelompok 2 tadi. Yang pertama cermin datar. Apa bagaimana wajah kita hasil percobaannya? Bayangannya udah jelas datar. Yang kedua cermin cekung. Bayangan kita, wajah kita gimana? Cekung ke dalam. Wajah kita, bayangan wajah kita ke dalam. Kalau cermin cembung, bayangan wajah kita ke luar. Bagus, terima kasih. 2. Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi percobaan kita dari menggunakan berbagai macam cermin tadi, dapat kita ambil, kita simpulkan bahwa apabila kita menggunakan cermin datar, gambar bayangan kita apa? Datar dan jelas. Datar dan jelas. Apabila kita menggunakan cermin cembung, wajah kita gimana? Bayangan wajah kita ke arah luar dan bayangan kita menjadi besar. Kalau cermin cekung, nah, ke arah dalam. Jadi bisa anak-anak pahami? Bisa anda? Bisa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kira-kira apa yang anak-anak kerjakan hari ini? Yang pertama apa tadi? Nah, tentang pahlawan. Sikap para pahlawan. Setelah itu apa lagi? Percobaan. Jadi anak-anak sudah berdiskusi tentang sikap pahlawan, sudah melakukan kegiatan mandiri, sudah melakukan percobaan menggunakan cermin yang terdiri cermin cekung dan cermin cembung, cermin datar. Anak-anak sekarang
dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sikap para pahlawan tersebut banyak. Ada dari segi dia pantang menyerah, tolong menolong, rela berkorban. Gunakan itu dalam kehidupan sehari-hari, sikap menolong, membantu. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang kedua, dalam menggunakan percobaan tadi, di saat kita menggunakan kaca datar, bagaimana wajah kita? Sudah anak pahami. Kaca cembung, bagaimana wajah kita kalau di saat kita menggunakan kaca cembung? Bayangan kita keluar. Bagaimana saat kita menggunakan kaca cekung? Bayangan kita mengarah ke dalam. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita harus melakukan evaluasi dulu. Sekarang anak-anak kembali duduk seperti biasa. Kita akan melakukan evaluasi. Baiklah anak-anak, yang ada di atas meja cuman pena. Anak-anak bekerja sesuai dengan lembar soal ini. Kerjakan lembar soal dengan teliti, buat sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Kerjakan sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Silakan baca. Baiklah anak, apakah sudah siap evaluasi semuanya? Sudah, silakan kumpulkan ke depan satu perwakilan per meja. Mengumpulkan ke depan biar tidak rame-rame. Satu per meja. Itu nanti. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Untuk itu kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Kepada ketua tolong siapkan, silakan ketua. Ya, bro. Mat, bro. Protokol mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Anak-anak boleh pulang, hati-hati di jalan, ya.